Apa itu analisis jabatan? Analisis jabatan adalah bagian dari MSDM yang menentukan isi jabatan seperti tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, pendidikan, keahlian, pengalaman, serta hubungan dengan jabatan lain agar karyawan dapat menjalankan tugas dengan baik. Metode ini membantu memahami deskripsi jabatan atau job description seperti tugas pokok dan hubungan kerja, serta spesifikasi jabatan atau job specification seperti pendidikan, pengalaman, dan kemampuan yang dibutuhkan. Tujuan analisis jabatan yang pertama untuk menentukan kualifikasi dan persyaratan jabatan. Membantu mengetahui kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengisi suatu posisi. Contohnya seperti kriteria pendidikan, kriteria keterampilan, dan juga kriteria pengalaman. Lalu tujuan yang kedua, untuk dasar rekrutmen dan seleksi karyawan. Digunakan sebagai pedoman dalam menarik dan memilih kandidat yang tepat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Lalu tujuan yang ketiga, untuk menyusun program pelatihan efektif. Membantu menentukan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan kerja karyawan. Tujuan yang keempat, untuk merancang jalur karir. Digunakan untuk menilai kinerja karyawan serta menentukan promosi atau rotasi jabatan. Lalu tujuan yang kelima, untuk menentukan sistem kompetensi seperti gaji dan upah. Menjadi dasar dalam menetapkan gaji yang adil dan sesuai dengan beban kerja. Lalu tujuan yang keenam, untuk menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Menjelaskan secara jelas tugas pekerjaan, serta tanggung jawab dan juga otoritas jabatan. Lalu tujuan yang ketujuh, untuk perencanaan sumber daya manusia. Menjadi dasar untuk perencanaan dalam tenaga kerja, penempatan karyawan yang tepat, dan penyusunan struktur organisasi. Komponen informasi analisis jabatan dibagi menjadi dua. Pertama, job description, kedua, job specification. Apa itu job description? Job description merupakan penjelasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari suatu posisi tertentu. Misalnya seperti manajer yang bertanggung jawab penuh atas operasional pada suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada job specification. Apa itu job specification? Job specification merupakan kualifikasi minimum yang diperlukan oleh para pelamar untuk mengisi jabatan tersebut, seperti pendidikan terakhir, pengalaman, keterampilan teknis, dan sikap. Metode analisis jabatan. Metode analisis jabatan ada 4. Pertama, metode observasi. Metode observasi merupakan metode di mana kita mengamati pekerjaan para karyawan ataupun staf yang ada di suatu perusahaan. Lalu kedua, metode wawancara. Metode wawancara ini merupakan metode di mana kita tanya jawab kepada para karyawan ataupun manajer. Lalu ketiga, ada metode questionnaire. Questionnaire ini merupakan metode pengumpulan data di mana kita menulis pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk dijawab. Lalu keempat, ada metode kombinasi. Metode kombinasi ini merupakan metode gabungan dari seluruh metode sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dan juga prinsip analisis jabatan. Nah, teman-teman, tahapan analisis jabatan sendiri itu mencakup menjadi 6 proses. Yang pertama yaitu memberikan informasi umum tentang posisi, seperti memahami peran jabatan tersebut dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan analisisnya. Apakah analisisnya akan digunakan untuk rekrutmen, pelatihan, atau evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu memilih jabatan atau divisi yang akan dianalisis. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data jabatan. Data jabatan sendiri bisa digunakan dengan metode observasi, wawancara, atau kuesioner untuk memperoleh informasi tentang pekerjaan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu meninjau kembali atau memverifikasi data.
bersama pihak terkait seperti atasan untuk memastikan keakuratannya. Yang terakhir yaitu menyusun hasil analisisnya. Hasil analisis ini bisa disusun dalam job description ataupun job specification sebagai output utama dari analisis jabatan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip analisis jabatan. Nah, teman-teman, dalam analisis jabatan sendiri itu juga ada berbagai prinsip yang harus dipertimbangkan saat melakukannya. Yaitu yang pertama, analisis jabatan harus mencakup informasi penting tentang berbagai pekerjaan sesuai tujuan. Yang kedua, analisis jabatan harus menyediakan data untuk berbagai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, analisis jabatan juga perlu ditinjau dan diperbarui secara berkala. Kemudian, analisis jabatan juga harus mampu menyoroti komponen-komponen utama dalam setiap jabatan. Nah, yang terakhir, analisis jabatan sendiri juga harus menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya oleh orang-orang. Kegunaan analisis jabatan. Yang pertama, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. Yang kedua, sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang. Yang ketiga, sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru. Yang keempat, sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan latihan. Yang kelima, sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. Yang keenam, untuk merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja. Yang terakhir, yang ketujuh, sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Studi kasus bagi kopi. Studi kasus struktur organisasi di bagi kopi. BIC memiliki permasalahan terhadap kedisiplinan dan koordinasi antar karyawan di store bagi kopi. Latar belakang bagi kopi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari owner, AR, district manager, BIC, dan staff. Kendala yang dihadapi oleh BIC antara lain keterlambatan para karyawan, koordinasi karyawan antar shift yang kurang efektif, dan kurangnya SOP pelayanan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pelanggan. Permasalahan yang pertama, kedisiplinan karyawan masih kurang. Yang kedua, komunikasi antar shift belum efektif. Yang ketiga, penerapan SOP pelayanan belum maksimal. Yang terakhir, yang keempat, BIC mengalami tantangan dalam mengatur karyawan. Selanjutnya, ada peran struktur organisasinya. Yang pertama, ada BIC, yaitu yang bertugas mengawasi dan melakukan briefing karyawan. Kemudian yang kedua, ada asisten head store, tugasnya membantu operasional harian. Lalu yang ketiga, ada district manager, yang bertugas melakukan evaluasi pada setiap store. Dan yang terakhir, ada tim HR, yang membantu pembinaan kedisiplinan karyawan agar tetap sesuai dengan SOP. Solusinya, yang pertama mempertegas aturan dan sanksi kerja, yang kedua mengadakan briefing dan evaluasi rutin, yang ketiga memberikan pelatihan pelayanan terhadap pelanggan, dan yang keempat meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar tim.